Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita terus menerus, tidak henti-hentinya. Tidaklah kita bernapas di dunia ini masih bisa hidup, masih diberi kesehatan, masih diberikan harta, masih diberikan keluarga, masih diberikan keimanan, masih bisa kaki kita melangkahkan untuk taat. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya misalkan kita coba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tadi itu cuma sebagian, banyak sekali. Nikmat oksigen yang kita hirup itu besar. Coba misalkan Bapak Ibu main ke rumah sakit, lihat ke rumah sakit, ada orang yang di sana itu untuk bernapas sulit, susah, kena penyakit asma. Untuk bernapas pakai oksigen yang tidak murah itu oksigen. Karenanya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah terus menerus, sebagaimana Allah memberikan kepada kita nikmat terus menerus. Salat dan salam kita haturkan, kita panjatkan pada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita masuk orang yang berusaha sebisa mungkin mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara supaya kita bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara belajar, mengkaji sirah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata pepatah Arab mengatakan, innal muhibba lil muhibbi muta'. Orang yang cinta kepada yang dicintai mengikuti. Nah, kita ngaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita mengikuti beliau. Dan kita tidak mungkin bisa mengikuti beliau kecuali apa? Tahu tentang beliau. Kalau bahasa kita mungkin ada follow ya. Nah, follow kan kita ngikuti misalkan siapa si fulan di follow itu apa? Tahu aktivitasnya. Tahu apa yang ia lakukan. Ini mungkin orang biasa. Adapun yang kita akan pelajari adalah siapa? Rasul termulia. Manusia yang paling mulia yang pernah menginjakan kakinya di permukaan bumi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang akan kita pelajari terkait beliau adalah sedikit terkait peperangan beliau. Itu terkait Ghazwatul Uhud, peperangan Uhud. Secara umum yang namanya peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW terbagi dua. Ada namanya itu pertama Ghazwah atau Ghazawat. Yang kedua Sariyah atau Saraya. Ghazwah itu apa? Perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Ghazwah. Adapun Sariyah yaitu perang yang di zaman Nabi tapi Nabi tidak ikut sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita akan pelajari Ghazwatul Uhud, berarti Nabi Muhammad SAW ikut tidak? Ikut. Kenapa? Ghazwah. Peperangan yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan perang Uhud karena peperangan tersebut terjadi di dekat Bukit Uhud. Uhud itu kalau Bapak Ibu pernah umrah, haji, itu kurang lebih 5,5 km dari Madinah, tidak jauh. Di sini ke Bandung berapa? Ada yang tidak 5 km? Ada yang kurang lebih seperti itu. 5,5 km dari Madinah ke Uhud. Taib. Peperangan ini terjadi di tahun 3 Hijriah.
Perang ini terjadi di tahun 3 Hijriah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya fase kenabian itu ada dua. Pertama, fase sebelum hijrah, yaitu fase Mekah. Ini kurang lebih 13 tahun. Ya, fase Mekah ini kurang lebih 13 tahun. Kemudian fase Madinah ini kurang lebih 10 tahun. Nah, mulai dikatakan hijriah itu ketika pindah ke Madinah. Misalkan ketika dikatakan 3 hijriah berarti 3 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, peperangan tersebut apa? Merupakan peperangan kedua yang paling besar setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Karena perang Uhud ini salah satu alasannya yaitu sakit hatinya orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin disebabkan perang Badar. Jadi sebelum perang Uhud ini ada perang besar yaitu perang Badar Kubra. Badar itu ada dua, yang Sughra, yang Kubra. Yang kita kenal adalah yang Kubra. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama jamaah muslimin rahimakumullah, perang Badar ini merupakan perang yang menentukan bagi kaum muslimin. Terjadi di tahun 2 Hijriah. Yang mana pada saat itu peperangan dari kaum muslimin hanya sekitar 300 kurang lebih. Adapun dari musyrikin 1000 kurang lebih. Berarti 3 kali lipat perbedaan. Orang-orang musyrik pada perang Badar itu mereka dengan persenjataan lengkap. Adapun kaum muslimin pada saat itu mereka niatnya tidak perang, tapi niatnya untuk mencegah atau mencegah kabilah dagang Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu kan orang-orang kafir Quraisy itu ketika mereka berniaga itu ke Syam. Nah, Syam itu salah satu jalurnya kalau dari Mekah ke Madinah, dari Mekah itu lewat Madinah. Kemudian nanti lewat Madinah, kemudian baru Syam. Nah, ketika mereka di Syam, kafilah ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan ingin pulang membawa barang yang banyak, harta yang banyak. Nabi SAW dan para sahabatnya tahu, oh ini kesempatan bagi kita mengambil hak kita yang dulu direbut di. Nah, ketika kabar tersebut didengar oleh Abu Sufyan, maka Abu Sufyan kalau bahasa kita mungkin ngasih kabar, nelpon ya. Kalau di zaman dulu nggak ada nelpon. Zaman dulu apa? Ngasih kabar dengan mengutus orang bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan mencegah beliau. Nah, berarti kaum Quraisy apa? Mengirim bala tentara yang banyak, yang lengkap. Ini perang Badar, masih perang Badar, karena masih ada kaitannya. Kemudian singkatnya terjadi perang Badar. Tadi niatnya apa? Kaum muslimin cuma ingin mengambil harta orang-orang Quraisy. Tapi ternyata kabar tersebut didengar, akhirnya orang-orang Quraisy mengutus bala tentara supaya harta mereka tidak diambil. Ternyata apa? Terjadi peperangan dan kemenangan untuk kaum muslimin. Alhamdulillah. Dan di perang Badar ini banyak orang-orang kafir Quraisy, bahkan dedengkotnya mati, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu dedengkot Quraisy, musyrikin. Yang disebutkan apa? Fir'aunnya umat ini. Jadi kalau misalkan ada istilah Fir'aun, orang ini yang paling buruknya di umat ini siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini sebenarnya itu sebutan dari Nabi Muhammad SAW. Asalnya itu bukan Abu Jahal, tapi Abul Hakam, orang yang bijaksana gitu. Tapi ternyata kebijaksanaan tersebut apa? Tidak ada nilainya ketika tidak mau masuk. Abu Jahal itu orang yang tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW benar. Jadi orang-orang Quraisy itu apa? Ketika malam harinya, pembesar-pembesarnya itu, Nabi Muhammad SAW kan biasa sholat malam. Sembunyi-sembunyi mendengarkan lantunan Al-Quran. Subhanallah, ini kafir tapi pengen tahu tentang Al-Quran dan mengatakan ini benar. Alasannya apa? Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, fanatik kepada sukunya, fanatik kepada kabilahnya. Karena kabilah Abu Jahal dengan kabilah Nabi Muhammad SAW saling saingan. Ketika misalkan
urusan masalah haji. Kemudian urusan lainnya saling saingan. Nah, ketika ada Bani Hashim, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, kabilah beliau SAW, mengaku jadi nabi, Abu Jahal tidak bisa apa-apa. Ini membuat kabilah beliau itu, kabilah dia itu apa, tertinggal. Nah, dari sini apa, dia tidak mau beriman. Nah, ini juga faedah bagi kita apa, hendaknya masalah kebenaran itu tidak ada fanatik. Sudah, kalau kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, sudah terima. Adapun misalkan adapun nenek moyang, itu kan bukan dari Allah datangnya. Segala sesuatu yang datang dari manusia bisa dua kemungkinan, yaitu bisa benar, bisa salah. Kita katakan nenek moyang kita bisa benar, bisa salah. Tidak salah semuanya tentunya, tidak juga benar semuanya, tapi yang benar ketika sesuai dengan wahyu. Ada yang pasti benar itu. Baik. Ini singkat cerita apa? Abu Jahal adalah salah satu tokoh yang meninggal dunia pada perang Badar. Dan banyak tokoh-tokoh lain. Nah, ini muncul dari sini tuh apa? Perang Uhud. Di tahun ketiga, kan dari perang Badar tahun di tahun ketiga Abu Sufyan. Sufyan itu apa? Termasuk tokoh kafir Quraisy yang nantinya masuk Islam. Subhanallah. Jadi yang ngajak perang, yang jadi dedengkotnya, yang ngajak orang lain perang lawan kaum muslimin, masuk Islam di Fathul Mekah di tahun ke-8. Jadi subhanallah. Ini juga faidah bagi kita, tidak boleh mengatakan misalkan celaka si fulan selagi masih hidup. Karena bisa jadi apa? Dia masuk Islam. Bahkan keislamannya baik. Bahkan subhanallah, nanti kita pelajari tokoh-tokoh besar yang ada di perang Uhud, bahkan jadi pemimpinnya masuk Islam. Subhanallah. Siapa di antaranya? Abu Sufyan. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal, masuk Islam. Padahal Ikrimah itu apa? Menjadi pimpinan sayap kiri kalau tidak salah. Kemudian Khalid bin Walid yang jadi pimpinan sayap kanan dengan kudanya itu masuk Islam juga. Dia perang Badar. Begitupun Hindun yang termasuk istri Abu Sufyan yang mengatakan kepada Wahsy budaknya, jika kamu bisa membunuh Hamzah bin Abi Muthalib, apa? Dibebaskan. Bahkan diriwayatkan apa? Ngambil jantung paman Nabi kita, yaitu apa? Hamzah bin Abi Muthalib. Tapi masuk Islam juga, subhanallah. Begitupun Wahsy yang membunuh paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah, masuk Islam. Nah, ini banyak. Jadi orang-orang dahulu itu musyrikin, kalau sudah Allah berkehendak beri hidayah, tidak ada yang dapat mencegah, meskipun awalnya memerangi. Nah, begitupun kita. Kalau misalkan ada yang mungkin kurang baik sama kita, disebabkan kita mulai belajar, mulai ngaji, berbuat baik saja. Jangan sampai apa? Misalkan kalau lihat itu langsung, itu kan ada orang yang subhanallah ketika kita misalkan senyum pun kayak maling muka, kayak nggak mau lihat kita tuh kenapa gitu kan. Nah, kalau kita nemukan hal seperti itu, jangan marah, jangan misalkan jutek, tetap apa, berusaha baik. Bisa jadi apa yang mungkin mereka belum tahu. Tuh, jadi perang Badar ini tadi apa? Sebabnya yaitu balas dendam dari orang-orang kafir Quraisy. Ini salah satu sebabnya. Begitupun sebab yang lain, yaitu apa? Karena orang Quraisy itu salah satu kebiasaannya itu mereka berniaga ke negeri Syam. Nah, kalau misalkan kaum muslimin tidak diperangi, nanti bisa jadi niaga mereka itu terganggu. Berangkat dicegat lagi, pulang dicegat lagi. Takutnya seperti itu. Begitupun apa? Mereka orang-orang kafir Quraisy itu apa? Ingin memusnahkan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya sebelum mereka menjadi besar. Dan mereka sudah tahu. Asalnya satu orang, Nabi kita Muhammad SAW bertambah. Bahkan subhanallah menjadi apa? Pasukan yang ditakuti. Negara pada saat itu yang merupakan negara adidaya ada dua, yaitu negara Romawi dan Persia. Dua-duanya tunduk di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Tunduk diserang oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan berada di atas agama. Jika ingin menang kaum muslimin, kembali ke
agama mereka. Agama yang benar, agama Islam ini. Bukan yang sekedar ngaku Islam tapi tidak tahu tentang Islam yang benar. Ngaku Islam tapi tidak mau belajar. Ngaku Islam tapi untuk sumber rujukannya, penting saya mah ikut-ikut saja. Banyak orang sini saya ikut. Orang ke sana saya ikut. Enggak, kita tuh ada rujukannya jelas. Ini terkait awal perang Uhud. Baik, jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada perang Uhud tersebut banyak sekali faidah yang akan kita ambil. Dan perang Uhud juga kalau dari sisi jumlah kaum muslimin sedikit. Di rata-rata perang yang dilakukan oleh kaum muslimin mereka secara kuantitas, secara jumlah sedikit. Tetapi secara kualitas apa? Luar biasa mereka itu kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kemenangan tidak berbanding lurus dengan jumlah. Karena jumlah banyak, kalau kualitasnya tidak ada, tidak dianggap. Bahkan disebut dalam hadis, ketika akhir zaman, kaum muslimin itu ibarat makanan yang dihidangkan. Musuh-musuh Islam yang menyantapnya. Subhanallah, kaum muslimin ibaratkan makanan yang disantap. Mungkin negeri kaum muslimin itu apa? Makmur dalam artian banyak sekali kekayaan di dalamnya, banyak sekali hal yang dapat diambil di situ. Ibarat makanan yang musuh itu saling ambil. Kata para sahabat, apakah pada hari itu kami sedikit sehingga kami itu digerogoti oleh musuh-musuh kami? Ada yang Yahudinya, ada yang Nasraninya, ada yang ateisnya, ada yang Buddha, semua barang Islam. Apakah kami sedikit ya Rasulullah pada zaman itu? Kata Nabi Muhammad SAW, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, katsir banyak. Kata Nabi apa? Gusaun kagusa isail, tapi sebagaimana buih. Buih itu banyak tapi tidak bermanfaat. Ikut air sini, sana terus tergoncang-goncang. Tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Nah, jika keadaan seperti ini tidak akan menang. Kalau menang, lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lihat Nabi Muhammad SAW. Menang itu dengan agama. Meskipun jumlahnya sedikit. Karenanya, tadi di perang Badar pun jumlahnya sedikit. Begitupun di perang Uhud. Jumlahnya itu kaum muslimin asalnya itu 1000. 1000 itu plus orang-orang munafik. Karena asalnya itu apa? 1000. Kemudian di tengah perjalanan orang munafik Abdullah bin Salul dan dengkotnya itu apa? Mengkompori. Supaya apa? Supaya balik lagi. Ternyata 300 orang munafik dan sebagian kaum muslimin terpengaruh. Sehingga yang sudah di jalan 1300 kembali ke Madinah. Ini kalau orang tidak punya mental kuat apa? Ini yang lain pulang. Saya berjumlah 700. Adapun kaum musyrikin 300. Berapa kali lipat ya? Lebih dari 3 kali lipat. Berarti 700 lawan 3000. Nah, 700 ini di awal peperangan menang. Menang awal peperangan itu, perang Uhud itu. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Imran ayat 152. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad shadaqakumullahu wa'dah idz tahussunahum bi'izni." Sungguh Allah telah membenarkan janjinya, yaitu berupa kemenangan. Di awal itu sudah menang, kaum muslim itu sudah mendominasi. Kalau jumlahnya cuma 700. Idz tahussunahum bi'izni. Ketika kalian memerangi mereka, membunuh mereka. Di awal itu apa? Muslimin sudah menang. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai ketika perkaranya itu lemah kalian berselisih. Maksudnya apa? Ketika kalian sudah berhasil membunuh sebagian orang-orang kafir Quraisy, kemudian kalian melihat
apa-apa yang kalian sukai, yaitu ghanimah, harta yang banyak. Karena pada zaman itu peperangan membawa ghanimah, membawa harta yang banyak. Ketika kaum muslimin dapat membunuh orang-orang Quraisy, kemudian mereka berselisih. Karena kisah itu seperti ini. Jadi ada sekelompok kaum muslimin yang ditugaskan untuk diam di bukit, salah satu bukit yang dekat Bukit Uhud. Gunanya apa? Mereka itu pemanah semuanya. Sehingga musuh tidak bisa menyerang kaum muslimin dari belakang. Jadi perang itu gini, Pak. Ideal itu apa? Satu lawan satu. Maksudnya berhadap-hadapan. Nah, kalau misalkan tidak ada yang jaga di sini, ditakutkan musuh muter lewat sini. Nah, kalau diserang di sini, diserang di sini, nggak bisa apa-apa. Soalnya di depan diserang, di belakang diserang. Nah, antisipasi Nabi Muhammad SAW, strategi beliau mengutus bagian kelompok untuk diam di bukit ini mana. Jadi kalau misalkan ada yang ke sini dipanah, ada yang ke sini dipanah. Nah, ketika yang pemanah ini lihat, kita teman-teman kita sudah menang, harta banyak di situ. Mereka berselisih, ayo kita turun ambil ghanimah. Adapun yang satu lagi tidak, kita di sini sebagaimana pesan Nabi kita Muhammad SAW, jangan turun sampai aku perintahkan. Ternyata mereka berselisih. Sebagian banyak itu mereka turun. Dan sebagian lagi tetap taat kepada Muhammad SAW. Nah, ketika di situ Khalid bin Walid tahu. Khalid bin Walid itu termasuk panglima yang cerdas. Beliau diutus pada saat itu masih musyrik menjadi pemimpin orang-orang yang berkuda. Nah, ketika melihat kaum muslimin turun, maka Khalid bin Walid dari sini diserang. Kemudian yang ini terbunuh, kemudian diserang di sini, diserang di sini. Di situ mulai kaum muslimin hampir kalah, bahkan sebagian orang mengatakan kalah. Kenapa? Kerugiannya lebih besar daripada orang-orang Quraisy. Wa asaitum, kalian bermaksiat setelah kalian melihat apa-apa yang kalian cintai berupa harta. Manusia itu fitrahnya senang harta. Kita udah menang nih. Meskipun Rasul misalkan mengatakan diam di sini sampai perintah dariku, tapi kita sudah menang. Buktinya itu harta banyak. Kemudian orang-orang kafir Quraisy sudah pulang, lalu lantang pergi. Ternyata mereka turun, di sini diserang, kemudian kaum musyrikin juga balik lagi di dua arah kaum muslim. Allah menyebutkan minkum mayyuridu dunya. Kata Allah, sebagian kalian wahai para sahabat ada yang ingin dunia. Subhanallah. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak tahu ada dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang ternyata ingin dunia. Setelah aku tahu itu setelah ada ayat ini turun, ternyata di antara kalian ada yang ingin dunia. Wa minkum mayyuridul akhirah, dan di antara kalian ada yang ingin akhirat. Dunia itu indah. Kata Nabi SAW, inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis lagi hijau. Manis hijau sudah. Luar biasa. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surat Al-Imran itu, Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Allah jadikan kecintaan dalam hati manusia itu syahwat, perempuan, harta, emas, perak, hewan-hewan, peternakan, pertanian, suka. Nah, salah satu fitnahnya ini? Kaum muslimin diuji dengan tadi, lihat ghanimah begitu banyak. Ternyata kaum muslimin sudah kelihatan kalah, tapi ternyata perkaranya berbalik. Kaum muslimin yang tadinya hampir menang, justru jadi jadi kalah. Kenapa? Karena satu alasannya bermaksiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun jika seorang lakukan didasari dengan kemaksiatan kepada Rasul, tidak akan ada kesuksesan di dunia ini, apalagi di akhirat. Kesuksesan itu ada dengan ittiba'ur Rasul, mencontoh Nabi Muhammad SAW, mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya ini. Seandainya misalnya kalau kita boleh seandainya mereka para pemanah itu diam di situ, tidak akan terjadi. Tapi pada Allah telah menentukan seperti ini supaya kaum muslimin mengambil pelajaran. Karena ada peperangan lain yang
kurang lebih semakna dengan ini, yaitu ada perintah dari Rasul, yang ini bermaksiat sehingga kalah, dan yang ini tidak bermaksiat sehingga menang, yaitu peperangan yang ketika Rasul Muhammad SAW sakit itu apa? Mengutus Usamah bin Zaid, seorang anak muda, panglimanya itu anak muda, diutus untuk memerangi musuh Islam, Romawi. Nah, pengutusan Usamah bin Zaid ini beliau SAW lakukan di akhir-akhir hidup beliau. Nah, sehingga apa? Singkat ceritanya Nabi kita Muhammad SAW wafat, meninggal dunia. Kemudian khalifah naik siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ketika di zaman Abu Bakar itu sulit, kan? Karena ketika Abu Bakar naik itu mulai orang-orang murtad. Mulai sebagian kaum muslimin tidak mau bayar zakat, goncang negara, tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada aturan Islam. Kemudian sebagian lagi ada yang ngaku nabi, seperti Musailimah al-Kadzdzab. Banyak sekali apa? Kegoncangan, ujian-ujian. Nah, salah satu saran dari para sahabat kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tarik itu Usamah bin Zaid, jangan serang orang-orang Romawi. Kenapa? Kita butuh di Madinah ini. Kalau kita biarkan itu Usamah bin Zaid menyerang, kita ada kekurangan pasukan. Tapi kata Abu Bakar, aku tidak akan menarik pasukan yang sudah diutus oleh Rasul SAW, taat kepada Rasul SAW. Ujungnya apa? Ternyata Usamah bin Zaid menang melawan Romawi. Bahkan pada saat itu orang-orang Arab apa? Yang tadinya membangkang mulai tunduk. Kenapa? Mereka berpikir, ini kaum muslimin mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Buktinya apa? Buktinya meskipun keadaannya lagi goncang seperti ini, tetap memberangkatkan pasukan. Berarti kuat nih di dalam gitu. Padahal ternyata di dalam itu apa? Lagi goncang. Paham tidak? Seperti itu. Ini apa? Bukti bahwasanya kesuksesan itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kesuksesan di dunia ini apalagi di akhirat kecuali bersama sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kita apa? Kaum muslimin pelajari tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari beliau praktikkan. Jangan malu. Saya sudah tua Ustaz, kalau mempraktikkan sunnah Nabi SAW misalkan nanti disangka apa? Seperti jenggotan. Nanti misalkan saya dikatakan kambing, misalnya enggak peduli. Mungkin sebagian orang Ustaz itu makan cuma jenggot, tapi kan yang namanya cinta itu apa? Harus mengikuti yang dicintai. Contoh misalkan orang kalau sudah suka pemain bola apa? Sampai nomor punggungnya diikuti, namanya diikuti, bahkan anaknya dinamakan siapa? Main bola, Ronaldo. Bahkan potongan rambutnya pun apa? Sama persis. Kenapa? Karena cinta. Jadi bukan hanya karena itu mah kecil, cuman potongan rambut, cuman nama, enggak. Bagaimana kita itu mencontoh Nabi Muhammad SAW, mau kecil mau besar. Dan ini mungkin perlu perjuangan, Bapak Ibu jamaah muslimin rahimahullah. Sebagaimana mungkin para sahabat itu untuk menerapkan sunnah pada zaman dulu itu perjuangannya apa? Berat. Yaitu berupa mungkin siksaan seperti Bilal bin Abi Rabah, cercaan, hinaan. Kalau kita mungkin apa? Cuman lisan doang ya. Cuman ujung kayak gitu doang. Adapun zaman dulu berat. Nah, olehnya kenapa? Bagi kita sebisa mungkin mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di faidah yang pertama yang terkait peperangan tadi, bahwasanya kemenangan adalah bersama sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat tadi selanjutnya, summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah palingkan kalian dari mereka supaya Allah menguji kalian. Ini ujian. Jadi misalkan ketika menang kaum muslimin ini ujian, ketika kalah pun apa? Ujian. Kenapa? Yang namanya dunia itu apa? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya hari itu diputar. Kadang menang, kadang kalah. Seperti itu. Allah berfirman, walaqad afa ankum, Allah sudah memaafkan kalian. Allah memaafkan meskipun dari misalnya para sahabat bermaksiat dengan cara apa? Tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Allah memaafkan. Ini menunjukkan apa? Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Meskipun resikonya tadi
Ketika bermaksiat kalah. Ketika bermaksiat banyak yang meninggal dari kaum muslimin, tapi Allah Maha Pengampun. Tidak mengatakan misalkan disebabkan kalian orang-orang kaum muslimin meninggal dunia misalkan sehingga tidak maafkan. Allah itu apa? Maha. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah itu Maha Penyayang. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang bermaksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Meskipun kita semua banyak dosanya, kita semua kurang ibadahnya, banyak kelalaiannya, jangan sekali-kali putus asa. Rahmat Allah itu begitu luas. Bahkan apa? Seandainya seorang misalkan berbuat kesyirikan, berbuat kekafiran pun, ketika mereka bertobat, Allah Maha Pengampun, yang pasti diampuni. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Ada 99 orang atau ada seorang membunuh 99 orang, digenapkan jadi 100, apa? Allah ampuni. Bahkan belum apa? Belum sujud, baru ada niat untuk bertaubat, sehingga dia mati di tengah jalan sebelum sampai kepada tujuan. Orang-orang soleh di negeri tersebut apa? Allah memaafkan. Allahu dzu fadlin alal mu'minin. Allah itu apa? Mempunyai keutamaan yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Baik, jemaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari kisah perang Uhud, yaitu sebagaimana telah Anda singgung tadi, pertama, terkadang seorang di awal perkaranya itu sangat keras permusuhannya terhadap Islam, permusuhannya terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, mencela, mencaci, bahkan mungkin menghalangi manusia dari jalan yang benar. Tapi ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang dapat menghalangi orang tersebut masuk Islam. Banyak, misalnya kita misalkan tahu, banyak di sana orang-orang yang tadinya pendakwah dari agama lain, kemudian mereka mempelajari Islam, tujuannya mungkin awalnya salah, tapi ketika mereka mempelajari Islam, justru apa? Mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang benar. Yang tadinya seorang misionaris ternyata menjadi dai yang menyuruh kepada Islam. Banyak seperti itu. Juga apa? Faidah bagi kita untuk senantiasa ketika misalkan ada orang yang mungkin belum kenal agama yang benar, doakan mereka supaya dapat hidayah. Karena Allah itu apa? Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah inginkan sesuatu itu gampang, tinggal ucapkan kun fayakun. Sebagian orang mengatakan apa? Setan. Susah. Orang ini mah kalau apa? Untuk misalkan masuk Islam atau misalkan untuk taat. Tidak boleh kita mengatakan seperti ini. Bahkan disebutkan dalam hadis apa? Ada orang yang bersaudara, dua orang. Ada yang pertama itu rajin ibadahnya, yang kedua maksiat. Sampai dia mengingatkan orang yang taat ini, mengingatkan orang yang maksiat, jangan maksiat, terus ingatkan. Tapi ternyata apa? Di suatu hari kesel, orang yang taat tadi kesel pada orang yang terus bermaksiat. Kata orang yang bermaksiat tadi apa? Tinggalkan saya dengan Rabb saya. Kata orang yang taat tadi apa? Kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Ternyata justru sebaliknya, orang tersebut dimatikan oleh Allah. Kamu berani-beraninya memvonis si fulan tidak akan dimaafkan. Saya justru memaafkan fulan dan saya membatalkan seluruh amalanmu. Ini bahaya vonis. Kita hanya sekedar apa? Mengajak, mengingatkan. Adapun misalkan menerima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kita yang berusaha sebisa mungkin menyampaikan dengan baik. Adapun misalkan dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, itu urusan dia dengan Allah. In alaika illal balagh. Tugas kamu wahai Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan. Beliau apalagi saya, hanyalah menyampaikan. Adapun misalkan bapak ibu yang mendengar, kalau misalkan itu benar, ya silakan diterima. Kalau itu salah, dari mana salah? Quran, rujukan. Hadis, rujukannya. Pemahaman para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah dengan sendiri. Buktinya apa? Paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, mati dalam keadaan beragama.
musyrikin. Yaitu kata Abu Thalib apa? Saya berada di atas agama bapak saya, itu Abdul Thalib. Padahal apa? Abu Thalib ini tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah benar. Tapi ternyata Nabi SAW tidak dapat memberikan hidayah. Kata Allah SWT terkait hidayah ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad SAW, kamu itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah itu pilihan Allah, Bapak Ibu. Jemaah, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita alhamdulillah mampu duduk di sini, ini bukan karena kehebatan kita, Allah beri taufik itu. Supaya apa? Supaya mendengarkan dengan baik, memahami, kemudian nanti mengamalkan. Baik, jemaah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara tokoh yang wafat pada perang Uhud yaitu paman Nabi kita Hamzah bin Abdul Thalib. Hamzah ini termasuk apa? Orang yang sangat gagah, kuat. Beliau mati pun apa? Bukan lawan satu, tapi beliau mati diserang ketika beliau tidak sadar. Karena Hamzah itu ketika duel itu menang, kuat beliau itu. Bahkan ketika beliau masuk Islam, tidak ada yang berani itu mengganggu. Kalau zaman dulu kan ketika masuk Islam apa? Diganggu, disiksa. Ketika orangnya lemah. Adapun Hamzah ketika masuk Islam justru apa? Nantang. Sama Umar bin Khattab itu, dua orang ini apa? Kata sebagian sahabat yang lemah itu, kami tidak mampu menampakkan Islam sampai dua orang ini masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab. Dan Hamzah ini meninggal dunia ketika beliau tidak sadar, ternyata ada Wahsy melempar dengan tombak, sehingga beliau wafat dengan tombak tersebut. Kemudian jantung beliau apa? Diambil oleh Hindun tadi. Kemudian sangat mengerikan kisahnya itu. Tapi apa? Beliau syahid di peperangan ini. Ini juga faedah bagi kita apa? Kaum muslimin itu ketika berjalan di atas ketaatan kepada Allah SWT tidak ada ruginya sama sekali. Ketika peperangan bisa jadi dia hidup panjang dan melakukan ketaatan yang banyak. Kemudian bisa jadi kemungkinan yang kedua, yaitu mati syahid. Nah, disebutkan bahwasanya salah satu sifat orang munafik apa? Tidak terbesit dalam hatinya itu ingin mati syahid. Jadi harus ada keinginan. Mati syahid itu tentu yang paling afdal itu ketika medan perang, tapi banyak mati syahid itu. Akan disebutkan misalkan dalam hadis, man kharaja, barang siapa yang keluar thalabul ilm dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Dia itu berada di fi sabilillah sampai dia kembali. Jadi kita misalkan menuntut ilmu apa? Termasuk fi sabilillah. Maka Allah menyebutkan di surat At-Taubah apa? Jihad, perang digandingkan dengan menuntut ilmu. Baik, jemaah, muslimin rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang bisa kita pelajari di dalam perang Uhud, yaitu ketika misalkan bertabrakan masalah dunia dengan masalah ketaatan kepada Rasul, ketaatan kepada Allah tentunya, maka yang kita kedepankan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tadi para sahabat sebagian mereka itu melihat sesuatu yang ia cintai, harta, ghanimah. Hukum asalnya boleh seorang mengambil harta ghanimah ketika memang apa? Di situ tidak ada kemaksiatan. Begitupun kita misalkan bekerja, boleh, bahkan disyariatkan, diperintahkan untuk bekerja supaya apa? Supaya bisa menafkahi anak, supaya kita tidak minta. Tapi perkara tersebut menjadi tercela ketika justru apa? Dengan mencari nafkah misalkan kita terus sibuk sehingga lalai dari sholat. Ketika sholat dikumandangkan, adzan dikumandangkan, tidak datang. Begitupun misalkan tidak peduli halal dan haram. Jadi boleh silakan nikmati dunia, akan tapi jangan sampai mengedepankan dunia daripada akhirat. Jangan sampai tidak peduli mana halal mana haram.
Ada istilah apa? Cari yang haram saja sulit, apalagi cari yang halal. Subhanallah, ini benar apa benar? Salah. Mudah cari yang halal itu, asal ada keinginan, tinggal keluar bismillah, kerja, pasar, angkat, bantu. Nah, mudah gitu. Tidak ada yang namanya sulit dalam kehidupan dunia ini. Ini juga apa? Kita bisa mengambil faedah di dalam hadis ini, yaitu pentingnya strategi di dalam peperangan itu, termasuk tawakal apa? Adanya usaha. Nabi Muhammad SAW tadi apa? Menentukan strategi usaha beliau, menempatkan sebagian pasukannya berada di bukit. Bahkan di antara bentuk tawakal Nabi kita Muhammad SAW ketika keluar peperangan itu, beliau memakai 2 baju besi atau baju perang di double. Dan kita tahu bahwasanya baju perang itu berat, Ibu. Jemaah berat. Nabi SAW apa? Memakai baju perang. Apa ini di antara bentuk tawakal? Jadi tawakal itu bukan berarti saya mah tawakal, maju ke medan perang tanpa misalkan ada apa-apa. Ini salah tawakalnya. Atau misalkan bisa dikatakan ada misalkan Nabi SAW tidak kebal misalkan. Nah ini ada sebagian orang apa? Ada ilmu kebal katanya. Kalau memang ada ilmu kebal dan memang benar, tentu Nabi kita Muhammad SAW apa? Akan memakai ilmu kebal ketika perang tersebut. Hamzah tentu pakai ilmu kebal. Jadi ketika misalkan kalau kita bayangkan ada apa tombak itu berarti mental begini. Ini sesuatu yang apa? Tidak masuk akal. Tapi ada tidak ilmu kebal? Ada. Tapi benar atau salah? Pasti apa? Ada bantuan jin. Ada bantuan jin di situ. Jadi tidak benar misalkan kalau sudah derajat wali ini apa kebal. Ada yang kedua kayak gitu. Ya, kalau sudah wali, ya wali murid mungkin ya. Dia anaknya punya sekolah jadi wali ya. Wali murid. Tapi ini tidak benar. Kalau misalkan memang kebal itu benar, tentu Nabi kita Muhammad SAW akan memakai ilmu kebal. Tidak perlu itu apa? Namanya baju perang. Bahkan diriwayatkan Nabi kita Muhammad SAW apa? Sampai ininya tuh masuk ke sini. Apa itu besinya tuh yang dipakai di sini masuk ke sini. Tidak kebal beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga demikian. Jangan misalkan ada yang mengatakan ada ilmu kebal dan itu baca dengan wiri-wiri tertentu, kita katakan apa? Salah. Kenapa? Buktinya Nabi kita Muhammad SAW tidak melakukan hal tersebut. Beliau sebagaimana kita manusia bisa terluka, bisa menimpa sesuatu yang beliau tidak senangi. Kenapa? Manusia biasa. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW manusia biasa, maka tidak boleh seorang kultus berlebihan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga seorang Rasul tentunya. Di samping beliau manusia biasa, beliau juga seorang Rasul yang wajib kita taati, yang wajib kita benarkan kabar-kabarnya, yang wajib kita jauhi larangan. Ya harus seimbang. Allah alam. Ustaz, mungkin sekian yang bisa Anda sampaikan. Sudah ada. Barangkali satu pertanyaan sebelum ada. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.